giliran siapa tahu kita diizinkan lagi untuk tatap muka supaya kita bisa berkumpul lagi untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita udah mau mulai nih sekolah minggu kita. Coba sudah siap belum? Siapa di sini yang rindu sekolah minggu? Saya. Sekolah minggu tatap muka. Ayo. Oke, kita angkat satu pujian, semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Siap. Sekolah minggu paling seru. Sekolah minggu yang paling dulu. Sekolah minggu yang kutunggu-tunggu. Sekolah minggu gurih seru bertemu temanku dan semua guru-guru. Bersama temanku dan semua guru-guru. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadahnya untuk pagi hari ini. Sebelumnya, disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya, dan yang paling penting siapkan apanya nih Kak Renata? Hatinya. Hatinya. Kita angkat satu pujian, Yesus kupanggil. Ayo adik-adik, kita undang Yesus dalam hati kita. Masih dapat doa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca titah ketiga. Nah, coba titah ketiga masih ingat kan semuanya? Kita baca sama-sama ya. Titah ketiga, 1, 2 ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, sebelum kita lanjut acaranya, kita bernyanyi satu lagu, Mata Tuhan Melihat.
memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca hafalan minggu ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah sudah disiapkan Alkitabnya. Sekarang ayat hafalan buat minggu depan tertulis dari Kolose 2 ayat 6. Ingat nih. Kalau masih ingat nggak? Ingat dong, Kolose 2 ayat 6. Karenata? Kolose 2 ayat 6, Kak. Iya, Kolose 2 ayat 6. Buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi, minggu depan dihafalin. Kalau sudah hafal, kirim videonya ke grup WhatsApp sekolah minggunya masing-masing. Oke, adik-adik? Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Yang di rumah, ikutin ya teksnya di bawah ini. Ku tanam di hatiku
kamu sampai pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu dalam sekolah minggu oleh kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dalam kiranya firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, ampuni ada segala dosa dan kelemahan yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bila doa dan permohonan kami dalam nama Anak-Mu dan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Wah, sudah dapat belum semuanya yang di rumah? Nah, Kolose itu perjanjian lama atau baru? Coba boleh adik-adik yang kemarin coba. Ayo, Kolose itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, Kolose itu ada di perjanjian baru. Oke, nah sekarang kita buka, kita sama-sama membaca ya. Oke, kita baca dari ayat yang ke-6. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan, yang akan kita bawakan untuk adik-adik sekolah minggu semua sekalian. A few moments later. Baca kitab suci. Rolis! Rolis! Apa? Rolis kamu lagi ngapain? Ini semua Sekolah minggu online. Nanti aja ya Rolis. Ini main dulu yuk. Kan kamu udah janji hari ini kita mau naik odong-odong. hari ini pada mama sekolah minggu. Ini kan online. Nanti aja tuh odong-odong kita udah nungguin kalau jalan sama kamu. Ayo Rolis. Ayo dong. Nanti aja sekolah minggunya nanti malam habis main odong-odong. Tuh, si Ucok, si Boy udah nungguin. Ayo Rolis. Ih, kalau di rumah aja lihat nanti tuh marah loh tanggal Iya, naik odong-odong tuh bisa lihat sekolah minggu rumahan. Ayo Rolis. Ayo ada musiknya loh odong-odongnya. Baca apa sih? Ih, gak asik, gak asik, gak asik. Nah, mana-mana yuk. Ayo. Jangan, Rolis saya yang mau temenan lagi. Gimana dong? Kalau gimana kan kalau punya teman. Ini ada yang bermain kita bisa bermain. Yes. Nah, adik-adik seperti dalam tadi drama singkat tadi, di mana seorang anak bernama Rolis diajak oleh temannya bernama Delina. Padahal dia sedang asik-asik nonton online sekolah minggu. Tapi adik-adik, karena dia anak yang baik, dia anak yang patuh, anak yang turut akan perintah Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dia melakukan firman itu di rumahnya meskipun lewat online, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Seperti di ayat 7 tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya. Karena minggu kemarin itu kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, karena juru selamat kita, karena Dia telah mati bagi kita. Nah, bagaimana cara kita membalasnya? Tadi seperti si Rolis tadi, dia mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Ya, nah Alkitab ini ada untuk kita baca, karena disediakan untuk kita baca supaya kita tahu bagaimana kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana besarnya cintanya Tuhan Yesus bagi kita. Ada semua di dalam Alkitab. Ada semua di dalam kitab ini adik-adik ya. Karena dikatakan bahwa Alkitab itu adalah firman. Firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kita harus
harus mendengarkan dan membaca Alkitab ini dengan baik. Bagaimana caranya seperti tadi Saul harus melawan godaan-godaan. Diajak temannya tadi dia, ayolah main odong-odong aja daripada sekolah minggu bosan katanya. Daripada sekolah minggu gak enak, nanti juga bisa sekolah minggu katanya. Tapi dia ingat pesan yang guru sekolah minggu, harus mendengarkan, membaca dan melakukan melakukan dan membaca, mendengarkan dan melakukan adik-adik. Jadi bukan hanya cuma dibaca aja seperti membaca apa ya, komik ya, dibaca aja begitu, tapi nggak mengerti. Nah akhirnya tidak bisa dipahami, jadi tidak bisa dilakukan dengan baik. Tapi seperti si Rolis tadi, dia mau mendengarkan, mau melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik demikian tentang firman kita hari ini. Jadi kalau kita mau jadi anak yang bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus melakukan yang pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Meskipun melalui online, harus tetap ikut ibadah sekolah minggu. Yang kedua, rajin membaca Alkitab setiap hari, tapi bukan hanya untuk dibaca, ya, tapi untuk dipahami dan dimengerti. Kalau misalnya ada ayat yang tidak dimengerti atau tidak dipahami sama adik-adik semua, boleh tanya mama, boleh tanya papa. Ntar kalau misalnya mereka belum ngerti, tanya deh sama konsul tua atau kakak sekolah minggu, supaya kita mengerti akan ayat firman Tuhan yang kita baca. Oke? Nah yang ketiga, kita harus merenungkan firman tersebut. Firman Tuhan yang kita baca kita renungkan, artinya firman Tuhan yang kita bacakan sungguh-sungguh dipikirkan, baru mengerti akan maksud tentang firman itu dan melakukannya dalam hati kita. Juga kita harus tanamkan ya, supaya tidak sia-sia, supaya bisa bertumbuh dan berakar dalam hati kita. Nah yang keempat, kita harus menghafal ayat firman Tuhan. Setiap sekolah minggu, kakak sekolah minggu selalu memberikan ayat apa? Hafalan. Nah, ayat hafalan itu harus kita hafalkan. Kita baca dengan baik, kita mengerti, lalu kita tanam dalam hati kita, dan kita mengerti ayat Tuhan yang dikasih kakak sekolah minggu. Nah, yang kelima, setelah kita tadi membaca, merenungkan, menghafalkan, berarti kita harus melakukan firman tersebut. Ya. Jadi kalau di Alkitab dikatakan tertulis firman-Nya di ayat Yohanes 15 ayat 5. Coba buka dulu Yohanes 15 ayat 5. Coba adik-adik sekolah minggu semua dibuka Yohanes 15 ayat 5. Sudah kedapatan? Sudah ketemu? Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tadi mendengarkan tapi tidak melakukan, sama saja dengan sebuah ranting yang sudah kering. Katanya sudah kering, berarti sudah tidak ada gunanya lagi, karena dia hanya disiram tapi tidak diberi makanan yang cukup. Jadi kuranglah, jadi rantingnya jadi kering, tumbuhnya tidak baik. Nah coba kalau adik-adik melakukan semuanya tadi dengan baik, maka hasilnya pun akan baik, hasilnya pun akan indah adik-adik ya. Jadi itu dikatakan dalam firman kita, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh ya dan berakar di dalam Kristus, supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, masih ingat buah-buah apa yang baik? Kebaikan, kesabaran, kemurahan. Coba semua ingat kan? Nah, itu buah-buah yang baik yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Tuhan sayang sama kita. Kakak mau nyanyi satu lagu ya? Kita nyanyi sama-sama. Musik.
kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berakar, bertumbuh di dalam Kristus hingga menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan Tuhan. Bapak, kami mau jadi anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan inginkan. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Ampunilah ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak terlalu berkat yang memberikan lagi kepada kami anak-anak semua ini. Kita doa dan permohonan kami dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Karyata. Hari ini kita akan membuat kreativitas membuat ini namanya tangan kasih. Tangan kasih itu apa ya? Tangan kasih itu nanti kalian bikin menggunakan jari kalian, ya jari kalian nanti kalian bikin pola dari tangan kalian masing-masing. Nanti di dalamnya kalian tulis ada mas, di sebelah sini ada mas, dan di sini nama kalian ya. Jadi gimana sih caranya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang kita butuhkan yang pertama adalah kertas bufalo. Kertas bufalonya mau warna apa aja terserah ya adik-adik. Di sini kakak ada warna pink, ada warna orange, dan ada warna hijau. Kalian guys ya mau warna apa? Dan yang ketiga adalah gunting. Oke, gimana caranya? Caranya kertas bufalonya adik-adik ini kita lipat menjadi dua. Setelah itu yang ada lipatannya kita bikin di tempat juga kita ya tadi ya, seperti ini. Jadi di sebelah kanan ya ada lipatannya. Oke, jangan sampai putus ya jadi. Jadi polanya jadi kita akan mengguntingnya ya. Oke, kita gunting ya. Nah, setelah itu kita buka. Jadinya seperti ini jadi dia menempel ya. Menempel berbentuk kaki. Lalu setelah itu di bagian sebelah kiri kalian tulis ada emas. Untuk hari ini dari 20 6A. Kalian tulis di sini ada emas dan di sebelah kanan ya kalian tulis Yesus cinta. Tulis nama kalian di sini ya. Oke, nah contohnya jadinya seperti ini. Jangan lupa nanti kalian foto dan kirim ke WhatsApp grup Suamiku. Oke, sekian dulu aktivitas kita minggu ini. Shalom. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Coba dilihat, coba siapa yang sudah mempersiapkan persembahannya. Coba diangkat dulu tangannya. Persembahannya dilipat yang rapi ya adik-adik. Jangan dikuncel-kuncel ya, nanti duitnya jelek. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau janji persembahan. Tapi jangan lupa sebelumnya, persembahan nanti dikumpulkan kepada Amang Situa sektor masing-masing. Kalau enggak, sampaikan kepada kakak guru sekolah minggu ya. Oke, coba diangkat persembahannya. Kita janji persembahan. 1, 2, ya. Leonardo Peleaku dan Marga Usau. Oke, kita angkat satu pujian ya adik-adik. Hidupku bukannya
menyampaikan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Nah adik-adik, itu tadi rangkaian acara sekolah minggu online kita. Maka ingatkan lagi adik-adik, jangan lupa yang pertama ayat hafalan tidak valid ya. Yang kedua, tugas kreativitasnya, hasilnya nanti ada di foto, kirim ke grup masing-masing. Dan yang ketiga adalah